Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Pemirsa YouTube channel Husnul Mufid se-Indonesia. Kali ini saya akan wawancara dengan penulis buku yang berjudul Song Song Masa Depan Cerah. Penulisnya ini adalah beliau Dr. Sulantari. Inilah beliaunya. Kemudian saya juga bersalaman dengan Mas Nur Habib, juga penulis dari buku Song Song Masa Depan Cerah ini. Alhamdulillah pada hari ini ISBN sudah turun dari Perpustakaan Nasional Jakarta dan buku ini rencana akan diterbitkan. Nah, saya bertanya kepada Mbak Dr. Sulantari, bagaimana perasaannya setelah buku ini terbit ISBN-nya? Saya persilakan. Buku ini sudah terbit ISBN-nya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya senang sekali karena berarti buku ini akan banyak dibaca oleh seluruh masyarakat dan tentunya karena dengan perjuangan dari adik saya juga beserta dari Pimret dari Menara Madinah, sehingga buku Song Song Masa Depan Cerah akan segera terbit. Senang Pak, senang dan bahagia. Iya, Puji siap. Tuhan. Kemudian saya bertanya, gimana perasaannya dari Mas Nur Habib ini? Tentunya berbeda apa sama dengan perasaan dari Mbak Dr. Sulantari? Kalau saya alhamdulillah Iya. bersyukur dan berbahagia mendapat kesempatan untuk bisa turut serta bersama-sama dengan Bu Dr. Sulantari, dalam hal ini juga institusi Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan di Surabaya yang telah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan saya untuk turut membantu menulis buku ini. Saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur bisa turut berperan di dalam penulisan buku ini. Ya. Proses membantu penulisan buku ini bagaimana ceritanya? Berapa bulan? Berapa kesulitan? Kira berapa profesi? Saya persilakan. Ya, kalau waktunya sudah hampir 1 tahun, Pak. Ya. Berarti Desember bulan 2023. 2023 Tahun 2023 berarti 2024 25 nanti sudah hampir sudah 1 tahun. Dan kesulitan yang kami alami ya bermacam-macam, dari mulai mau wawancara, terus pengumpulan data, harus bolak-balik Kediri, Surabaya, dan pada waktu itu musim penghujan, pulang dari Surabaya ke Sasar itu tidak sekali 2 kali di Mojo Agung itu. Nah, mungkin Dan karena sudah lelah ya. Iya, dan juga saya hampir juga tidak kuat, hampir putus asa untuk bagaimana menulis ini, karena kalau revisinya Pak Mufid sampai bisa turun ISBN-nya ini 12 kali revisi. Dan alhamdulillah kerja keras perjuangan itu akhirnya bisa selesai. Dan juga di rumah istri saya juga sempat juga Mangkal. Kok nggak selesai? Nggak wis gitu loh. Ya, saya bilang menulis buku itu tidak gampang, perlu kejelian, perlu ketelitian, ketekunan, dan sekecil apapun kita berusaha bisa membetulkan, sehingga sampai hari ini bisa turun ISBN-nya. Memang belum bisa 100%, tapi sudah mendekati dan sudah layak untuk bisa diterbitkan. Sekali lagi terima kasih atas motivasi, bimbingan, kerjasama dengan Pak Mufid, dan juga terima kasih sekali kepada Bu Dr. Sulantari telah
memberikan kepercayaan dan memberikan support, memberikan sarana untuk bisa menulis buku ini. Dan ini pengalaman yang juga sangat berharga. Ya. Pemirsa, inilah komentar dari Mas Nur Habib selaku yang punya banyak membetulkan. Dengan kerja keras akhirnya selesai. Kemudian saya kembali bertanya kepada Dr. Sulantari. Beliau ini adalah tentara ya, tentara wanita. Tapi beliaunya sangat ramah, tidak menakutkan. Sehingga saya bisa wawancara dengan enak. Saya mau tanya, apakah latar belakang menerbitkan buku ini? Karena buku ini kan hampir tidak ada yang menerbit. Apa motivasi menerbitkan buku ini? Saya persilakan Mbak Sulantari, Dr. Sulantari. Terima kasih Pak Iya. Mufid. Ya. Jadi latar belakang saya menulis buku ini adalah sekali lagi untuk memberikan pencerahan serta memotivasi banyak orang tua yang putra-putrinya mungkin mengalami gangguan pendengaran. Jangan putus asa karena RSPAL Dr. Ramelan memiliki fasilitas yang luar biasa, lengkap dengan habilitasi mendengarnya. Jadi inilah hal yang jarang ada di rumah sakit lain, dan saya bersyukur karena RSPAL Dr. Ramelan memberikan kesempatan dan selalu mendukung kegiatan kami di Jala Puspa, sehingga sampai sekarang 20 tahun ini, di usia ke-20 tahun ini kami berhasil untuk juga menorehkan sebuah buku. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang mudah karena saya harus mengingat kembali peristiwa 20 tahun lalu. Kejadian yang pertama yang kemudian membuat saya tergerak hati untuk melakukan pelayanan bagi bayi anak yang mengalami gangguan pendengaran. Dan sampai sekarang dan sampai setelah saya pensiun pun saya juga masih selalu berharap banyak kepada semuanya lewat buku ini nanti, ya, mudah-mudahan para orang tua putra-putri anak yang mengalami gangguan pendengaran juga bisa tetap bersemangat karena sudah ada fasilitas dan bahkan anak-anak ini sudah terbukti bisa mandiri sekolah, baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada juga yang sudah di tingkat perguruan tinggi. Dan ini menjadi bukti bahwa anak gangguan dengar itu bisa dilayani dengan baik, bisa dilayani dengan benar, manakala memang mendapatkan fasilitas, baik itu dari sisi rumah sakit, dari sisi pemerintah untuk pengadaan peralatan, dan juga orang tua yang memampukan dirinya untuk mendapatkan alat tersebut, karena ini alat teknologi ya Pak, teknologi canggih, dan memang sampai dengan hari ini hampir semuanya masih banyak yang harus berjuang sendiri. Namun saya selalu menyampaikan kepada orang tua, kalau uang itu bisa dicari, tapi kesempatan tidak bisa kembali. Itu sebabnya saya selalu mengajak apabila ingin memutuskan putra-putrinya mampu untuk mendengar dan berbicara, yang akhirnya bisa juga seperti anak normal lainnya, memiliki cita-cita ingin menjadi pejuang bangsa, ingin juga berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara, tentunya peluang ini menjadi sangat besar. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak juga atas kesempatannya Pak Mufid, yang dengan saya juga tidak menyangka Pak Mufid seorang pimpinan redaksi sebuah Menara Medina ini begitu humble dan begitu menyenangkan. Saya memang jujur bukan penulis, tapi saya berusaha untuk menorehkan ini untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara yang selama ini lewat profesi spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Yang pertama adalah telinga dan pendengaran, dan saya juga masih memilih untuk yang bayi anak karena mereka adalah generasi penerus, dan ini sangat support oleh adik saya Pak Nur Habib, seorang budayawan yang juga ternyata pandai menulis, menemani saya. Ayo Mbak, tetap Mbak, kita pasti bisa Mbak. Sebaliknya juga, saya juga kalau tadi sampai istrinya makro ya kan, itu nggak selesai ya.
Saya juga, ayo Nur, cepat Nur, bisa Nur. Karena mungkin saya berusaha untuk seteliti mungkin ya, kata demi kata, kalimat demi kalimat untuk bisa benar-benar lebih baik lah. Meskipun saya masih kurang dalam hal berbahasa Indonesia dengan baik, tapi saya berusaha keras agar supaya buku ini bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Semoga bermanfaat Pak Mufid, terima kasih. Siap. Dan luar biasa ini buku Songsong Masa Depan. Silakan, selamat menanti munculnya buku ini. Akan terbagi 1000 buku gratis dibagikan kepada seluruh masyarakat atau mereka yang ingin membutuhkan untuk membaca, atau tidak hanya orang tua anak gangguan dengar ya Pak, bisa masyarakat, karena mungkin anak-anak muda zaman sekarang juga perlu tahu bahwa teknologi itu benar-benar bisa membantu. Nah, demikian Pak. Iya, pemirsa, inilah komentar dari Mbak Dr. Sulantari. Beliau seorang perwira tentara angkatan laut. Kayaknya beliaunya mampu menjelaskan secara detail tadi. Nah, ini rencana buku ini akan dicetak pada bulan Oktober dan akan selesai pada akhir Oktober. Dan rencananya apa akan di launching? Saya persilakan. Ya, nanti kalau buku ini sudah jadi, kita akan launching di Taman Observasi Anak Jala Puspa RSPL Dr. Ramelan, dan disaksikan oleh teman-teman bahwa semua yang ada di tim Jala Puspa RSPL Dr. Ramelan itu juga luar biasa melayani pasien-pasien dengan sangat terpadu dan juga dengan ikhlas serta sabar menghadapi para orang tua yang tentunya beragam. Dan kami juga berharap mungkin nanti kehadiran dari Pak Nur Habib selaku penulis kedua dan juga Pimred sekali lagi mudah-mudahan berkenan untuk ke RSPAL Dr. Ramelan di gedung Taman Observasi Anak Jala Puspa, Pusat Penanganan Gangguan Dengar Bicara Bayi Anak. Terima kasih dari saya, Laksamana Pertama TNI Purnawira Dr. Sulantari, SPTHT Bedah Kepala Leher. Sekarang saya sudah purna Pak, saya sudah menjadi anggotanya PPAL, Persatuan Purnawira Angkatan Laut, dan juga sebagai ketua dari sekarang ini Pak, periode sekarang ini saya menjadi ketua dari Paguyuban Purnawira Kowal wilayah Timur, dan saya juga akan berharap kepada seluruh teman-teman Purna Kowal maupun Purna TNI AL yang mungkin punya cucu-cucu atau mungkin sudah lebih punya waktu untuk memberikan juga motivasi kepada orang lain supaya anak-anak nanti bisa tertolong, lebih banyak anak yang tertolong. Iya. Pemirsa, itulah komentar dari Mbak Dr. Sulantari. Kemudian saya akan kembali kepada Mas Nur Habib ini. Gimana komentarnya tentang buku ini akan dicetak pada bulan Oktober ini? Saya persilakan. Ya, tentu yang pertama saya sangat bersyukur, alhamdulillah akhirnya bisa terbit, dan sekarang saya masih aktif sebagai pendamping program Keluarga Harapan di Kabupaten Kediri. Maka nanti kalau buku ini sudah terbit, tentu juga akan saya sampaikan kepada pertama teman-teman sejawat saya sebagai pendamping PKH di Kabupaten Kediri, untuk bisa disampaikan informasi ini kepada KPM atau keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Kediri. Dan sudah saya sampaikan juga kepada KPM dampingan saya di waktu kegiatan pertemuan kelompok atau FDS Family Development Session. Itu sudah saya sampaikan tentang informasi pentingnya deteksi dini gangguan dengar bayi anak. Dan juga nanti buku ini saya sampaikan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Kediri, perpustakaan, dan juga
sekolahan di mana saya sekolah mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu menanti, Mbak, menanti terbitnya buku ini, sehingga menambah perbendaharaan koleksi buku di perpustakaan, dan juga kalangan seniman teman-teman saya juga sudah saya sampaikan bahwa ini loh lukisan Cekake juga masuk di buku Jala Puspa, sehingga apa hubungannya dengan RSAL RSPAL Dokter Ramelan khususnya di Tua Jala Puspa, ya ini hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, dan ini juga salah satu bentuk hubungan kedinasan pendamping dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu dari program Keluarga Harapan, khususnya deteksi dini bagi bayi-bayi. Ini juga menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat luas, dan mudah-mudahan ini bisa disambut dengan baik oleh masyarakat terbitnya buku Song-Song Masa Depan Cerah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Sulantari yang saya akrabnya memanggilnya itu Mbak Rita atau Mbak Tari, dan juga Pak Mufid. Terima kasih sekali Pak Mufid telah memberikan bimbingan, arahan untuk saya bisa akhirnya menyelesaikan juga buku Song-Song Masa Depan Cerah ini yang penuh dengan romantika yang indah. Iya. Terima kasih. Harus Kediri Surabaya. Iya. Nah, ini juga tantangannya karena Dek Nur dari Kediri, saya di Surabaya. Kita masih harus menyelaraskan waktu dengan kegiatan pendampingan PKH Keluarga Harapan, dan juga saya sendiri yang juga masih melakukan pelayanan di TOA Taman Observasi Anak Jala Puspa RSPAL, apalagi dengan Pak Mufid selaku Pimret juga menyediakan waktunya. Jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan buku Song-Song Masa Depan Cerah ini benar-benar berguna buat banyak orang, khususnya buat keluarga-keluarga muda yang mungkin masih belum mengerti atau memahami tentang bagaimana sih kalau anak itu tidak mendengar, ya. Yang sekarang ini kan yang paling sering panca indera ya panca indera mata, ya. Tapi padahal kita tidak boleh lupa panca indera pendengaran, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan masyarakat. Karena kalau dia tidak mendengar, maka otak dengarnya kurang terisi, Pak. Jadi akhirnya semua komunikasi juga tidak akan terjadi, dan betapa menyedihkannya ya, karena dia tidak bisa merasakan apa yang dilihat di dunia luar yang sangat indah ini. Bukan cuma indah mata, tapi indah untuk didengarkan, nyaman untuk didengarkan, ya kan. Jadi indera pendengaran ini menurut saya sangat membantu kehidupan kita bersama dengan indera penglihatan dan indera-indera lainnya. Ini luar biasa, Tuhan sudah menciptakan ini, dan marilah kita juga mengetahui sejak dini apakah bayi kita ini mengalami gangguan atau tidak, atau sebaliknya juga kalau sudah mendengar jangan dirusak. Nah, ini juga bisa dua hal, ya kan, jangan dirusak karena ini luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pemirsa channel Husnufit yang saya hormati, inilah wawancara saya dengan penulis buku Song-Song Masa Depan Cerah bersama Dr. Sulantari dan Mas Nur Habib. Saya selaku Direktur Utama Penerbit Buku dan Percetakan Buku Menara Madinah akan siap untuk mencetak pada bulan Oktober ini. Semoga berjalan sukses dan hasil dari cetakan itu adalah semoga juga baik, dan baiknya seperti buku-buku yang sudah saya cetak itu. Sebagai kata terakhir closing, apa harapan dari cetaknya buku? Saya persilakan Mas Nur. Habis ini kepada Mbak Sultan, harapan dicetaknya buku, saya persilakan. Terima kasih. Harapan saya dengan dicetaknya buku ini tentu juga akan menambah perbendaharaan
kepustakaan di Jalapuspa secara khusus dan umumnya kepada perpustakaan yang lain. Misalnya contohnya di Kediri juga ada perpustakaan Maastricht, nanti saya juga akan sampaikan di sana, dan juga sekolahan dan perguruan tinggi. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya buku ini akan menambah wawasan masyarakat secara luas. Gitu Pak Mukid. Ya, kemudian kita beralih kepada Dr. Sulantari sebagai closing, apa yang disampaikan dengan dicetaknya buku ini? Saya sangat berharap semoga semua fakultas kedokteran, nanti mungkin Pak Nik saya juga akan kirim ya, ke perpustakaan-perpustakaan fakultas kedokteran khususnya yang ada di Indonesia, melalui tulisan saya yang sangat sederhana ini dan mungkin jauh dari sempurna apa yang saya sampaikan atau yang saya alami, bahkan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para calon dokter umum dan juga kepada para dokter spesialis, tidak hanya spesialis THT bedah kepala leher saja Pak, mungkin juga spesialis anak, spesialis yang lain-lain yang terkait dengan penanganan pelayanan gangguan dengar bayi anak. Jadi nanti juga akan saya bagikan ke perpustakaan fakultas-fakultas kedokteran, atau mungkin ada permintaan dari fakultas lain barangkali ingin memiliki buku ini, tidak hanya sebagai tadi kalau dikatakan oleh Dek Nur adalah perbendaharaan di perpustakaan, tetapi mohon dibaca ya, tidak hanya sebagai perbendaharaan saja tetapi juga dibaca dan dimengerti dan dipahami benar dan dilaksanakan apabila hal itu terjadi di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat sekitar, bahkan mungkin teman-teman lain yang dekat ataupun yang jauh, bisa menginspirasi. Demikian harapan saya. Mudah-mudahan, mohon maaf kalau buku ini masih banyak kekurangannya. Sekali lagi saya dan Dek Nur Habib hanya berusaha untuk mengajak kepada masyarakat supaya kita semua aware atau supaya kita semua waspada terhadap indera pendengaran. Pemirsa yang saya hormati, sebagai akhir penutup ini kita memakai yel-yelnya apa? Buku Song-Song Masa Depan Cerah sukses apa yes? Bagaimana? Saya persilakan. Song-Song Masa Depan Cerah untuk bayi anak gangguan dengar. Nah, sukses selalu dan semoga diperjuangkan oleh kita bersama. Yes, Mari. yes. Ya. Nah, itu ya. Saya persilakan. Song-Song Masa Depan Masa Cerah Depan Cerah bagi bayi anak gangguan dengar, supaya diperjuangkan oleh kita semua, khususnya orang tua, agar boleh menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mandiri dan memberikan sumbangsih kepada pemerintah, negara, bangsa Republik Indonesia, NKRI, Jalan Seva, Jaya Mahe. Yes. Sekali lagi, Jalan Seva, Jaya Mahe. Yes. Jalan Seva, Jaya Mahe. Yes. Sukses pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Pemirsa YouTube channel Husnul Fit se-Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas menonton sampai akhir ulasan dari Mbak Dr. Sulantari sama Mas Nur Habib selaku penulis buku